Woi, Halo Yus. guys, Liburan, Yus. liburan kita jangan kerja mulu, bosan. Liburan di mana, Yus? Kita sedang liburan di Kapulaga. Kapulaga tuh di Catar mana? ya? Yud, catar kan? Hah? Panaruban. Hah? Panaruban. Panaruban, Desa Cicadas. Desa Cicadas, Kecamatan Sanggala-Herang. Kecam. Nah, itu. Pokoknya Balikan deui atuh. Kabupaten Subang lah. Hah? Balikan deh sok coba naon. Ya itulah pokoknya. Jangan ribet-ribet. Udah yang dikasih tahu sama kawasan. Apa tuh? Ah enggak, dia aja gampang. Lagi ngeplok dulu. Padahal gini mau gini biar teh kamera teh. Baso gitu. Enggak Ngeplok gini. dulu aja, ngeplok dulu. Sekarang kita mau ngeplok apaan? Mau apa ya? Lebaran cuy, ada gorengan tuh. Ah, udah habis. Santai, santai dulu. Nah, ini tuan rumahnya, ada Tuan rumahnya Yuda. Baju putih nih. Yuda sama siapa? Abona. Nah, kita di sini talentnya sekarang Ius. Nah, gua kameramen. Gua kameramen karena itu bagian si Ius. Ya, Naon coba? punya Yuda tuh punya kipan musang. Nah, Ada musang, ada ikan koi, terus ikan predator juga dia main. hmm, Kayak gabus, dia main gabus, bukan ikan predator yang ini siapa? Kayak bibas. terus. Kalau nggak salah tuh di kolam juga ada, ini ada Oscar. Oh, ini kolamnya, ini kolamnya. Ini kolamnya di pinggir kita. Dia di pinggir kita punya Oscar, punya Arwana juga. Bibas ada ya? Oh, ada satu bibasnya. Yang lainnya payan ini. Payan kita ke musang dulu aja sih. Oh, di belakang ada ini. Ada soang. Kita bakal Lodok setengah lodok. dokter gimana, Bos? Kaki tetap. Ada tikus juga. Nanti kita lihat kanangnya. Baso Yus. Boleh? Boleh, Bu. Apa wae sih Yus. Nah, itu kandang musangnya. Kandang musang. Nah, itu buat breedingnya. Saung musang Lembang. Saung musang Lembang. Nah, nanti kita akan ke dalam bareng si Ius. Gua jadi kameramen dulu. Nah, kita nunggu dulu Baso apa ngeplog dulu? Bakso dulu. Kita makan dulu. Mending ngeplog dulu. Baso mah lama. Enaknya sih bakso dulu, Bos. Kalau musang kan banyak. Ada musang Bali, musang Pandan, musang Akar, musang Lombok kayak Bos. Abang kene hideung Lombok teh teh. Hitam. Oh, benernya. Full hitam, ada dagu putihnya tuh bagus sekarang. Kalau Bos makan ada jerawatnya merah. Iya kan dagu merah. Gimana mau ngeplog? Mau ke kandang ya? Siap. Ayo bagian Ius jadi talent lah sekarang. Kita akan ikutin terus channelnya Ius. Petualang. Gaskeun. Oke guys, jadi balik lagi sama gua. Tadi pembukaan masih Ius, sekarang gua sama si Yuda. Nah, kita mau masuk langsung ke kandang apa tadi deh, Yus? Kandang musang, saung musang Lembang. Musang Lembang. Bos yang punyanya dulu dong. Oh iya benar. Malu-maluin. Ini kan kita mah setelah saya kita yang punya, Yus. Yud, lampunya Yud, nyalain Yud biar bos gua nggak terlalu keteng. Dan disangka musang Lombok yang coba. Nah, ini apa? Situasi kandangnya. Yuk, ayo. Tadi siapa yang namanya teh? Si Abona pulang. Nanti kita ngevlog ke dia tuh ternak apa teh? Kupu-kupu. Jadi ada kupu-kupu yang emang langka-langka banget. Nanti kita coba ke sana. Tapi sekarang kita di sini dulu lah, di mana teh? Di Saung Musang Lembang. Nah, kita masuk dulu deh. Nah, ini bukan pembukaan nanti ya. Display paling pertama ini musang apaan? Musang Pandan Bali. Musang Pandan Bali. Kenapa beda sama apa namanya? Kenapa beda sama musang pandan kita di Jawa? Dari segi warna corak juga kan, kalau musang Bali itu rata-rata warnanya coklat. Kalau pandan kita yang biasa Jawa tuh kebanyakan hitam putih.
kebanyakan hitam putih. Oh, kayak yang di atas itu ya. Nah, ini Bali, musang pandan Bali. Berarti disebutnya musbal. Ya, Musbal. Nah, itu singkatannya musbal. Oh, bakso kita datang guys. Nah, musbal, dan ini musbalnya hair loss. Jadi itu baru sembuh, asalnya sakit skabies. oh, skabies. Skabies itu apa? Kayak penyakit jamur lagi gitu. Jadi si bulunya tuh kemarin tuh rontok semua, terus Rontok kulitnya tuh kayak yang luka-luka berdarah itu, kayak yang jamuran. Oh, gitu. Itu penyebab awalnya apa? Apa karena Ya tadi dari kebersihan kandang dulu, terus waktu dikawinin tuh berantem ada yang luka. Oh, awalnya dari lupa Dari juga. luka juga gitu. Sekarang sih udah masa penyembuhan. Ini udah masa penyembuhan ternyata, dan musangnya ini semi ya, jadi gak bisa digendong, kita gak bisa gendong. Kenapa? Karena nyeri mudik ya guys. Kita lanjut ke ini, ada beberapa kandang sih. Nah, ini kenapa sih mekanisme kandangnya? Mekanisme apa tuh ya disebutnya teh? Interior kandangnya harus gini, kenapa? Oh ini kandang kucing. Oh beda ya. Kandang kucing. Salah ya. Dikiranya sama. Nah, ini ada yang gemrot banget nih. Ini lompat nggak? Ya. Nah, Jantan. ini pejantannya. Aduh jangan. Nah, ini display kandangnya. Bagi kalian yang mau coba breeding, itu kalian display kandangnya bisa kayak gini. Kenapa harus ada apa namanya tuh? Ringan. Angkringan di atas. Buat tempat tidur bisa. Oh, jadi tidurnya tuh di atas bukan Iya, di bawah. biasa. Jadi kalau kita di Sama kandang ekornya kan biar ke bawah juga, biar nggak spiral. Oh, ya. Jadi gini, ada kan kebanyakan yang apa sih namanya teh? Ada yang suka posting ya ekor spiral, terus kadang ekor spiralnya tuh dikit bengkok, atau itu karena Tadinya kandangnya kecilan, kecilan. Jadi sama si- tidurnya di bawah terus, jadi si ekornya itu kegencet. Nah, itu jadi untuk kalian yang punya musang, itu lebih baik kandangnya size-nya lebih gede dari Ya, musang. gede dari musang. Dan si tempat tidurnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena biar si ekornya bisa ngegebai. Nah, di sini ada musang pandan ya, musang pandan jantan, dan ini gembrot banget. Nah, ini ada yang musang kayak gua, geyus. Ini ada musang apa? Yuk, Musang Lombok. musang Lombok. Ya. Ini semi juga. Lombok marking ya Yud. Oh, ini lompat nih kayaknya nih. Nah, ini Musang Lombok marking ya Yud. Ya, makin. Marking Nggak kan. full black. Nggak full black. Jadi masih bagusan musang ini ada markingnya daripada yang ini kagak ada markingnya. Ini markingnya tuh maksudnya gimana? Makin tuh jadi kelihatan ada garis coraknya. Kan harusnya mah Lombok tuh biasanya rata-rata full hitam, nggak ada Full yang ada hitam. coraknya. Kayak bos Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada putihnya itu marking. Bukan. Apa? Kelebihan. Kelebihan apa? Kayak kalau di reptil tuh kayak ini apa? Retic full face apa? White paste. White face. Oh, Nah, ya gitu. Kelebihannya lah. Kelebihannya. Oh gitu ya. Kalau di dunia musang kan kadang suka disebut minus. Hah? Minusnya tuh ekornya putih. Oh gitu. Tapinya di kita malah jadi mau kelainan. kelainan. Bukan minus sih kelainan. Nah, Kelainan. kelainan genetik. Jadi di beberapa hewan yang emang aneh ada ya walaupun corak sedikit itu beda, itu udah masuk kelainan. Nah, untuk yang ini kayaknya gua kenal. Kayaknya gua kenal yang ini. Kenapa? Nah, ini yang F-Food dulu pernah ada di rumah ya, Is, ya. Ini semi dan aduh kaget, dan sekarang dia masih semi. Masih semi. Ini diambil Yuda tuh hampir berapa bulan? 4 bulanan main ke Cianjur, diambil sama Yuda karena di sana nggak keurus juga, soalnya banyak burung, jadi dia kadang-kadang ngeganggu burung juga sih. Emang mangsa utama kali ya. Kalau di alam maksudnya. Nah, ini masih pandan betina. Ini betina. Bos, ada yang lagi kawin bukan itu ditutupin, Bos? Ini dikawin. Ini tuh baru beres dikawin. Baru kisaran semingguan dikawin. Ini untuk yang sekitaran seminggu dikawin. Kenapa harus ditutup? Tadinya biarkan dia baru Tutup beres lagi aja, Yud. dikawinan. Biar nggak ini. Biar nggak stres sih. Oh, ininya biar gak stres Ya, gitu. nggak stres gitu. Tapi kalau dikawinin gitu
kita juga tutup kandang apa? Enggak, kalau dikawin buka aja. Buka aja. Jadi dikawin tuh si betinanya dimasukin ke jantan. Oh, jadi jangan ke betina. Jangan ke betina. Biasanya soalnya betinanya pasti teritorial juga. Oh, gitu. Nah, bagi kalian juga tuh info penting banget. Kalau mau mengawinkan hewan itu rata-rata si betina dimasukin ke jantan. Jantan. Karena kenapa? Kadang teritori jantan itu lebih besar lah pengaruhnya gitu. Kadang kalau misalkan jantan yang ke betina, itu kalau untuk mamalia kebanyakan diserang sama betina. Karena betina kadang dari size lebih besar, dari defense-nya lebih galak. Dan untuk jantan sendiri itu kenapa harus yang betinanya dimasukin? Itu karena dia udah kenal wilayah dan dia jadi jadi alfanya, jadi enak ya, nggak susah. Jadi nggak susah. Ini udah yang seminggu ya? Ya, seminggu. Ini Yang seminggu. udah ada yang udah masuk 50 hari. Oh, ini 50 hari nih. Ya, 50 hari. Boleh buka ya. Nah, dia udah Perutnya ngandung ya? udah gede. Dia udah ngandung, guys. Udah ngandung. Udah ngandung. Udah berapa hari? 50 harian. Masanya berapa lama Yud? 63 hari sampai 65 hari biasanya. Kalau Masa ngandungnya? Ya, masa ngandungnya. Kadang kalau lebih sampai 70 hari ada. Ini tuh udah pernah ini belum? Udah pernah sekali beranak. Ini yang kedua kalinya hamil kedua. Yang pertama berapa ekor? Cuman satu sih ini nih anak yang pertamanya. Ini ada ya? Satunya. Mana? Hai. Sini. Satunya. Ini bapaknya ini lagi yang di atas. Ini Bapak. yang gendut tadi. Ya, ini bapaknya. Yang juga hamil kedua sama ini lagi. Oh, jadi yang masuknya tuh propen tuh yang ini ya, yang gendut ya? Ini propen. Ya, propen. Jadi propen itu semua hewan yang emang udah dikawinkan ya, udah dikawinkan itu kita Dan menghasilkan mungkin ya? ya yang menghasilkan itu propen breed, kadang propen borojol gitu. Nah, ini ada yang beda lagi nih. Itu sama kayak ini musang Bali juga. Oh, tapi beda ya, Ya, ini mah? lebih gelap, kalau ini lebih cerah. gelap ya. Oh. Itu masuknya sama tapi ya Ya, musbah. musbah juga. Cuman banyak sebutan dari warna coklat itu kan kayak brown, tapis kayak gitu. Oh, beda-beda sebutan Iya, doang ya. Cuman ini tetap brown, ini brownnya brown gelap masuknya. Kalau ini brown cerah. Biasanya kalau tapis tuh kayak warna itu kayak pink. Kayak Bulunya pink. tuh jadi si coklatnya tuh coklat cerah banget. Itu brown itu musang tapis itu. Musbah ini musbah brown. Musbah brown. Nah, itu perbedaannya. Untuk kalian yang belum tahu. Nah, di sini juga ada Bos, beberapa bentar, hewan bos. lagi. Apa? Itu beruang bukan? Beruang itu tuh di belakang lo. Mau bahas ini kenapa gede sendiri gitu. Hmm. Ada beberapa yang aneh. Bukan aneh sih, sebenarnya banyak tapi emang aneh lah. Nah, ini di sini kita ada apa? Ini musang bulan. Ini jinak nggak sih? Jinak. Jinak banget. Ya, paling gigit bercanda berdarah dikit. Ya, ada yang dua di rumah tuh, Yus gigitnya. Lihat ini kayak beruang banget. Umur berapa Yud ini Yud? Ini setahun setengah. 1 tahun setengah jantan tuh tina. Betina. Oh, betina. Cuman punya betina. Ya tuh dia. Nah, ini betina, ini musang Bulan. bulan. Bulan Lokalitinya tuh di mana sih? Ya, lokalitinya tuh asalnya. Itu dari Sumatera, dari daerah Sumatera sih. Sumatera, Kalimantan. Kebanyakannya ya. Kebanyakannya. Untuk Jawa sendiri jarang banget ya. Musang bulan. Cuman biasanya orang Jawa tuh nyebut musang bulan tuh musang pandan. Nah, kan kebanyakan cara bulan. cara bulan kalau Jawa Barat tuh biasanya. Nah, Cara bulan. sebenarnya musang bulan itu kayak gini bentuknya. Iya, kayak gini. Jadi si ekornya tuh pasti putih, pasti putih. Terus si ininya coklat, agak hitam. Terus si dari topeng mukanya pun kelihatan lah beda. Sama dari ukuran lebih besar. Nah, ukuran kayak dogi lah. Kayak beruang. Iya. Ya kalau udah gedenya, ini udah gede juga sih. Tapi dia aktif. Jadi ada beberapa hewan maksudnya tuh ada beberapa musang yang aktif. Itu jadi jarang gemuk ya. Kalau misalkan yang kurang aktif itu pasti jadinya obesitas. Kayak gua. kurang aktif Ya. kayak yang punyanya. Masukin lagi aja. Oh, ada 2 nih. Ada 2 sama betina. Oh, ini betinanya nih bukan. Betina itu lebih gede. Tapi ini masih semi. Ini masih semi. Betina. Nah, ini ekor yang disebut ekor spiral. Ya, tadinya ini emang dari kecilnya kandangnya emang kecil. Oh, yang enggak di. Nah, itu ekornya spiral. Jadi muter kayak gitu.
si ekornya tuh nggak normal lurus atau ngebulet gitu ya. Tapi nggak gigit ya ke orang, ke ownernya. Dari kecil. Ke ownernya nggak gigit. Oh Jitot, oh Jitot, serius. Ke ownernya gigitnya bencana coba bos. Wah, yang dua di rumah aja sakit, yang kecil. Nah itu misalkan ini nih karakter musang bulan sama musang pandan kenapa beda jauh ya? Emang sih kalau dari kecil rata-rata emang pasti beda jauh. Jadi kecilnya tuh gigitnya tuh kok malah beneran gitu yang musang bulan. Kenapa emang dari sananya gitu ya? Mungkin dari Kadang kan orang Sumatera tuh keras banget. Karena bukan kita yang melahirkan bos. Ya kan mereka lahir di alam. Iya ya sudahlah. Ya, Tapinya ini kebanyakan yang hasil breeding bukan Ya. alam. Jadi kalau misalkan di alam itu kalau nggak salah ini dilindungi ya? Apa enggak sih? Enggak ya? Enggak masuk. Yang dilindungi itu musang apa aja? musang zebra. Zebra tuh. Zebra tuh kayak Zebra cross. itu apa? Perinodon. Prinodon. Yang gua tahu Yus asalnya tapi pura-pura lupa. Terus musang Sulawesi, Apa tuh? ada musang Sulawesi namanya. Terus musang air. Musang air yang kayak gimana? Ya yang hidupnya di air. Banget sih soalnya jarang banget Musang air ya? musang air. Terus? Terus satu lagi tuh itu musang binturong. Oh, binturong. Iya, Nah, binturong. kadang di Jawa Barat itu kadang ada yang nyebutnya tuh musang yang udah bertapa di gunung. Bertapa di gunung, tapi itu ada jenisnya. Itu binturong. Dan yang punya udah banyak sih ya yang breeding ya. Iya, betul. Udah banyak yang breeding. Jadi kalau misalkan untuk yang appendix sendiri itu musang pakai chip ya kalau nggak salah. Iya, khususnya Pakai chip ada dan keterangan dari BKSDA. keterangan, dan gua yang di rumah itu yang dua itu juga pakai chip ya Rizal. Ya hasil breedingan. Breeding anak musang nasi. Musang Loper Depok. Nah, musang loper Depok itu ada dua jantan sama betina ya. Jantan sama betina. Jantan sama betina dua itu udah pakai chip dari Depoknya. Nah ini apa? Itu musang akar Jawa. Oh akar Jawa ya. Ini juga sama pakai chip juga. Oh ini pakai chip Ya, hasil breedingan Surabaya. Sini. Serius. Sebenarnya ini dilindungi juga kan? Enggak, musang akar mah enggak. Oh musang akar enggak ya? Nah akar Jawa sama akar Borneo. Ini akar Jawa sama akar Borneo lebih enak mana kira kakak kentut Yus. Aduh. Kalau enaknya sih sama aja, cuma kalau dari segi lucu sama warna ke Jawa. Lebih ke Soalnya Jawa lebih ya? cerah Jawa. Kan yang Borneo tuh lincahnya ini sama nggak sih? Sama lincahnya. Naruto. Ini namanya Naruto guys. Nanti anaknya Boruto. Nah, ntar tetangganya Sarada. Apalah nih animasi. Pakai tuh. Nah ini buat kalian yang belum pernah lihat musang akar Jawa tuh kayak gini. Jadi si warnanya tuh hampir kayak albino sebenarnya ya. Hampir kayak albino tapi dia bukan albino. Hypo masukin. Hypo masuknya. Ini bagus nih. Dulu pernah punya tapi dijual karena gigit nyeri. Ini kalau udah ada yang balap lurus. Ini kalau udah aktif itu kelewatan lah aktifnya ya. Kalau musang akar karena posisi apa namanya tuh lingkungannya tuh emang di pohon yang tinggi ya. Masuk dulu. Awas kejepit itu kakinya. Kejepit. Nah ini ada yang dua dius. Bentar. Itu kan musang akar Jawa masuknya ke hypo. Yud. Iya. Ya. Kok bos gua dari Jawa hitam ya? Hypo, Jawa Barat. Kalau dari Python Trapiculatus mah golden child, mundung nih. Beda ya stripan, kita ya strip mah koneng. Nah ini, aduh kaget. Ini ada. Digendong aja lah ini mah. Ya udah coba sok buka aja bos, langsung buka bos. Gua mau gendongnya ini mah lah. Gini aja. Sini. Langsung ekor. Ekor. Ekor pangkal. Kan. Yup. Ini sayang. Nah, ini kita punya yang lucu. Ini teh apa?
musang pandan. Musang pandan tapi Leukistik. leukistik. Nah, perbedaan leukistik sama albino apa? Matanya. Nah, dari matanya. Jadi Kalau kalau misalkan hitam, kalau misalkan albino tuh merah. Nah, kalau ini hitam ya lihat ya. Bukan gua tapi ini mata. Oh tapi bos gue matanya merah nggak albino ya? Ngali. dia udah propen sekali udah beranak. Ini jantan ya? Ini betina, ini Betina. jantannya. Tapi ini kegedean jantannya ya? Iya emang gede jantannya. Nah, lihat. Disatuin langsung kawin. Oh, jangan Ini deh. udah masuk masa kawin juga, ini udah birahi. Masa kawinnya tuh berapa bulan sekali sih? Kalau mau sama biasanya sebulan juga kalau dia udah siap mah. Oh, berarti cepat. Cuman masa birahinya itu 2 minggu. Oh, masa birahi 2 minggu. Kalau bos gue mau 2 hari sekali. Oh, 1 hari sekali ya tuh. Nah, ciri-ciri udah birahi itu ininya kelaminnya mekar. Oh, gitu. Oh iya iya. Ya lihat betinanya. Ya lihat betinanya. Sakit itu mah. Tuh. Ini jeruk, guys. Nah, ini bekas gigitannya lihat. Ini sakit banget sih. Soalnya dia pengen kawin. Jadi kalau misalkan hewan birahi itu kita harus hati-hati pegangnya. Tapi karena kita nggak hati-hati, jadi bosnya lancar kawin. Nah, biarin. Nah, lihat. Ini kawinnya, guys. Akan kawin. Ini kawinnya. Oh, dijilat dulu. Au. Nah, jadi kalau misalkan dia mau kawin, udah birahi itu si alat kelaminnya tuh mekar gitu. Iya, kalau betina. Oh. Terus pasti bersuara juga, Suaranya? cekikikan gitu kayak kuntilanak teriak. Nah, kalau kalian misalkan nemu cekikikan di sawah, mana tahu itu musang ya? Iya. Mana tahu itu musang. Nah, Oh iya benar. Oh iya benar. Jongkok. Nah, itu suara musang itu. Awas bos ngiler bos. Oh, gua liatin dari tadi kayak enak gitu ya. Kayak enak banget gitu ya. Oh, ini pernah disatuin jadi nggak terlalu berantem ya? Iya. Aku kebalik. Jangan lihat ayam. Ini kalau misalkan kawin itu lebih baik malam apa siang? bagusnya sih malam, soalnya dia kan hewan malam, Kenal ya. itu lebih aktif gitu. Lebih aktif malam. Jadi ya ini juga di Cuma kamera. siang juga bisa gitu. Malu-malu barusan 19 detik ada Yus. Nah, oke guys, kita masih di Saung Musang Lembang. Jadi kalau kalian yang mau berkunjung ke sini tuh bisa ya? Bisa, kita bisa interaksi di sini sama musang dan bisa namanya teh? Silaturahmi. Ya, silaturahmi dan cari tahu bagaimana breeding musang yang bagus. Karena Yuda sendiri udah menghasilkan beberapa ekor musang anakan yang emang bagus-bagus dan ya udah habis lah stoknya juga. Jadi kalian bisa tanya-tanya ke Yuda, nanti Facebooknya di sini. Nah, Tunggu bos, halamannya ada. lo tahu nggak ininya apa? Dia kan punya komunitas juga, Apaan? komunitas musang. Lo tahu nggak? Enggak. Ya apa Yot? Lembang Animal Musang Community. Lembang Animal Musang Community. Musang Community. Nah, ini konten. Nah, jadi itu gatheringnya di mana? Di alun-alun Lembang. Lembang tiap hari. Tiap hari Sabtu sore sama Minggu sore. Nah, tiap Sabtu sore sama Minggu sore. Bagi kalian yang minat sama musang, itu kalian bisa ke alun-alun Lembang Sabtu sore dan Minggu sore, dan kalian bisa ketemu Yuda dan sama anggotanya dan bisa ngelihat atau interaksi sama musang-musang ya, musang. Cuma musang di situ apa? Ada sama hewan lain? Musang. Oh, Paling musang. ada rekan-rekan dari reptil juga ada. Oh, ada. Nah, itu kalian bisa main ke alun-alun Lembang. Nah, kita nanti akan ke dalam juga. Ada yang penasaran, kenapa? Karena katanya ini juragan tikus ya, Isya. Di Lembang juragan tikus ya. Iya, juragan tikus. Juragan tikus buat pakan ular. Kan di rumah banyak tuh ya, yang belum makan. Nah, kita juga ini belum makan, pikiran bakso di situ tuh. Hilir-hilir bakso, Yus. Oh sebentar bos, bentar. Ini apa
kalau buat Yuda pesan, siapa tahu ada pesan kalau yang mau piara musang gimana? Apa cara pelawatan yang simpel tuh kayak gimana sih? Enggak, bukan ininya apa? Yang harus diketahui dulu cara ini apa cara? Oh, kalau mau merawat musang. Nah, Mendingan langsung kita keep atau kita cari tahu dulu ilmunya. Oh, ya yang pertama sih harus tahu dulu ilmunya. Soalnya kan musang itu termasuk mamalia dan hewan liar. Kalau asal pelihara namanya hewan liar pasti balik balik lagi. lagi galak atau Sifatnya. gimana sifatnya. Jadi lebih baik tahu dulu cara perawatannya. Yang pertama kalau mau tahu cara perawatannya, siapin dulu kandangnya. Misal udah siap kandangnya, baru kita cari musangnya. Tahu untuk buat orang-orang yang awam atau pemula, lebih baik cari musangnya yang udah jinak, benar-benar jinak. Misalnya dari umur 2 bulan atau 3 bulan, dan bagusnya tuh hasil ternakan atau hasil breed, biar tahu karakternya dan sisilah indukannya juga gitu. Jadi jangan di alam juga ya. Ya, jangan di alam Jangan juga. di alam juga, karena kalau misalkan dari breeder langsung itu kita tahu dari apa tuh silsilah keturunannya apa, gitu. dari apa dan karakternya pun Dan kita karakternya mudah dibentuk biasanya. mudah untuk bikin dong. Tapinya kalau misalkan get nggak bawa musang nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Kalau ingin tahu dulu apa cara merawatnya, datang aja boleh. Ya kayak si Yus kan, Yus komunitas musang tuh jarang bawa musangnya mas. Jadi kalau misalkan diibaratkan ikutan komunitas motor si Yus teh, tapi gak bawa motor gitu. Kalau saya mah kan beda sendiri daripada yang lain mencari jodoh di komunitas, bos. Oh, iya. Ini kan udah dapat jodoh dari komunitas ini nih. Kurang ge dua, hiji terjadi, ayeuna masih tapi teuing. Bisa digantung. Pokoknya nanti kita di video selanjutnya kita akan bahas soal apa suksesnya ternak apa mencit atau tikus putih. Nah itu kita akan di video selanjutnya kita akan ngebahas soal dulu, dan rencana sih kita nginep di sini tapi nggak tahu ya gimana nanti. So jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you di next video.